Di zaman Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, di pesantren kami, Darul Hadith, pesantren kuno yang awal di Embong Arab. Ada dua pesantren, ada di Embong Arab, ada yang di Klojen Kidul, didirikan tahun 1945. Saya mendengar riwayat di zaman Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih masih hidup, kalau ada santri baru masuk ke pesantren Darul Hadith, tidak sampai 7 malam rata-rata telah bermimpi Rasulullah. Bimujarradi dukhulihim Darul Hadith. Ketika Al-Habib Ali bin Husain Al-Abbas Mufti Jakarta masuk ke Darul Hadith, beliau melihat ke kanan anak-anak memakai pakaian putih suci, pakaian kamis, ke kiri melihat anak-anak memakai pakaian kamis. Beliau berteriak, ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha. Tidak lepas dari mulut beliau ucapan tadi. Seraya beliau berkata, la yadkhulu hadzal ma'had illa sa'id. Tidak masuk di pesantren Darul Hadith kecuali orang yang termaktub indallah minas suhada. Amin, Allahumma amin. Saya tambahkan lagi, ya zairah Darul Hadith, kalau ada di antara anda yang ingin atau mungkin mempunyai hobi, kalau mendengar ada tempat penuh barokah anda datangi, mendengar ada makam keramat anda ziarahi, mendengar ada kota suci Makkah, Madinah, Tarim, kalau perlu anda menjual hal-hal yang tidak begitu penting untuk sampai kepada mereka, saya beritahu anda, idza dakhalta anta Darul Hadith, kira-kira 20 meter sebelah kiri ada tempat yang diberi nama Diwanul Bukhari. Beb Hasan mungkin bisa lihat. Riwayatnya, ketika Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih tengah malam tepatnya kala itu ingin meneruskan adat istiadat almarhum ayahnya. Sebab beliau baru saja ditinggal ayahandanya ke rahmatillah. Seorang putra yang terlalu cinta kepada ayahnya, sampai beliau ucapkan, khatbun alamma bina fassadru munhazimu wa waqdu naril asa fil jawfi yabtarimu. Ketika aku ditimpa malapetaka yang sangat dahsyat, ditinggal pergi oleh ayahandaku, kesabaran yang terbina bertahun-tahun hancur katanya. Dan muncul satu api yang menyala dari lubuk hati saya, bercampur dengan rasa putus asa, terus menyala, tidak mampu saya padamkan, karena saya tidak menemukan ganti seorang ayah, seorang guru seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Ketika perasaan tadi menghantam jiwanya, tahu-tahu muncul Al-Imam Al-Bukhari wa amaruhu biqiraati kitab sahih, memerintahkan beliau untuk membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau baca, mulai saat itu tempat tadi diberi nama Diwanul Bukhari. Saya lanjutkan. Tahun demi tahun berjalan, belum muncul pembeatan Thariqatul Alamiyah saat itu. Ketika mendekati tahun 1980, Sayyidil Walid bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beliau dengan 3 perintah. Ada ceritanya ini mimpi. Kalau anda rutin membaca salawat ala Nabi minimal 1000 kali setiap hari, dan anda rutinkan betul, Allah Ta'ala akan menurunkan perasaan mahabbah, cinta dan rindu kepada Nabi. Perasaan tadi akan masuk ke dalam jiwa anda, sehingga tahu-tahu anda heran, kenapa saya ingat kepada Nabi Muhammad, kenapa saya terbayang kepada Nabi Muhammad, kenapa saya ingin mempelajari riwayat Nabi Muhammad, kenapa saya rindu bermimpi Nabi Muhammad. Perasaan tadi akan berkecamuk di dalam dada anda. Ini disebut halul muhibbin lin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Perasaan tadi juga singgah di hati Sayyidil Walid.
Sampai konon katanya, ini cerita beliau cerita sendiri, tahaddusan bi ni'matillah li hadratihi, ada rekamannya. Sampai beliau mengatakan, persis kaulah muda yang sedang jatuh cinta, persis mau makan tidak enak, mau minum tidak enak, mau tidur tidak enak, selalu terbayang-bayang muhayya hadratir Rasul, selalu nampak di hadapannya wajah hadratir Rasul. Tengah-tengah beliau merasakan itu, tertidur. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amrahu bi thalathati awamir. Beliau mendapatkan 3 perintah. Pertama, amarahu bit ta'lim. Nabi memerintahkan beliau supaya terus mengajar di Darul Hadis. Yang kedua, amarahu bit ta'lif. Nabi perintahkan kepada beliau di dalam mimpi meneruskan karangan-karangan beliau dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang ketiga, wa amarahu bil bai'ah. Memerintahkan beliau untuk membaiat umat Islam di dalam tariqatul alawiyah. Mulai saat itu, setiap bertemu orang tidak peduli pejabat. Bahkan Bung Tomo sebelum meninggalnya waktu ziarah ke Darul Hadis di baiat tariqatul alawiyah. Bung Tomo, Anda kenal nama Bung Tomo? Seorang pahlawan di Indonesia ini. Ketika berziarah ke Darul Hadis di baiat dalam tariqatul alawiyah. Wapres almarhum Adam Malik ketika bertemu beliau di baiat tariqat, tidak peduli siapa. Tahu rahasianya? Melaksanakan perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu siapapun di baiat. Setiap haul beliau memerintahkan semua orang untuk berdiri di baiat tariqatul alawiyah. Sampai kalau beliau sedang ke kantor-kantor tentara, polisi, zaman dulu masih ABRI, orang ambil sana, diundang, ngajar, selesai semua disuruh berdiri di baiat dalam tariqatul alawiyah. Tidak terhitung jumlah fitnah yang menerpa beliau kala itu. Sebab menurut sebagian orang tariqatul alawiyah hanya khusus untuk orang-orang khusus. Tapi beliau dengan jiwa beliau yang membaca, tidak peduli cacian siapapun, tetap membaiat umat Islam bi amri Rasulullah di dalam at-tariqatul alawiyah. Karena kemantapan hati beliau, istiqamah beliau di dalam melaksanakan perintah Nabi, la yakhafu fi imtithali amri Rasul lawmata la'im. Tidak perlu dicaci, tetap beliau laksanakan. Hingga datang satu karunia besar yang hanya diberikan Allah menurut ahlu tariqah kepada orang yang sudah menjadi waliyun min awliyaillah. Karunia ini kalau datang kepada Anda dan asli betul, bukan palsu, berarti Anda waliyun min awliyaillah, yaitu bertemu guru dari Sayyidina Musa, Abul Abbas Al-Khadir alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Dan pertemuan tadi saudara bukan satu kali. Lengkap catatan di buku saya, setiap pertemuan beliau yang teragung. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu karunia yang hanya diberikan Allah untuk khawas abidin, untuk hamba-hamba pilihannya, ditemukan dengan Sayyidina Al-Khadir alaihi salam. Sayyidina Al-Khadir berkata kepada beliau, pertama beliau katakan, ahlan wa sahlan bid-da'is salih. Diberi gelar seorang penganjur agama yang saleh. Lanjut Al-Khadir, beliau katakan, ahlan bil gutub wa binil gutub. Selamat datang wahai wali kutub dan putra dari wali kutub. Menurut ulama tariqah, tidak mungkin bertemu dengan Al-Khadir alaihi salam
kecuali orang yang telah masuk dalam kelompok waliyun min awliyaillah. Saudaraku, semua yang saya utarakan tadi asli, benar terjadi. Ada landasan riwayat saya, sebab beliau punya kebiasaan setiap beliau mengajar, memberikan hadis, bercerita selalu direkam. Beliau wafat, beliau tinggalkan untuk saya dan seluruh santri beliau lebih dari 3.000 kaset, saudara. Lengkap. Mengeluarkan satu hadis sebelum keluar saja, saudara. Kemana saja beliau pergi saja. Alhamdulillah. Kepergian beliau, kalau saya dan para santri ingin menimba ilmu beliau, kami masih bisa mendengarkan suara beliau. Terakhir saudara, karena masih ada pembicara lain saya dengar, terakhir ini, di tahun-tahun sebelum beliau berpulang ke rahmatullah, beliau wafat 1 bulan sebelum haul al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Fiqi. Beliau bermimpi Rasulullah SAW membawa 1 nampan korma dan berkata kepada beliau, bagikan kurma ini untuk orang-orang yang hadir haul. Ditakwili oleh beliau, arti tamr adalah barakatuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pada malam ini, hal ini dipimpin oleh saudara saya Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf. Beliau silsilahnya bersambung kepada guru-guru saya, sama saja. Beliau mentalamid Sayyidul Walid dan mentalamid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi. Mudah-mudahan malam ini kita niat dengan hati ikhlas, pulang dari majlis ini meskipun sedikit mendapatkan barakatul awliya, mendapatkan asrarul awliya, mendapatkan nafahatul awliya, supaya hati saya, baik laki, perempuan, anak-anak saya, anak-anak Anda, kesemuanya masuk di dalam lingkup kelompok orang yang mencintai aulia, didekatkan kepada aulia, disadarkan orang-orang yang kurang baik di antara kita, dijauhkan musibah orang yang mendapatkan musibah, didekatkan hati kita dengan hadratul Rasul alaihi salatu wassalam. Saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon izin kepada Al-Habib Hasan, saya harus